Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait analisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Almanzi Score. Nah, metode ini atau model ini dikembangkan oleh Edward I. Alman ya, pada tahun 1968. Sudah lama juga ya, tapi sampai saat ini baik itu di penelitian maupun di buku-buku teks itu masih sangat-sangat bisa sangat-sangat sering kita temukan dan masih relevan untuk digunakan dalam menganalisis kebangkrutan perusahaan. Model ini merupakan alat prediksi kebangkrutan yang menggabungkan beberapa rasio. Ada lima komponen ya nanti ya kita akan bahas di bawah. Baik, konsep dasarnya adalah mengukur Almanzi Score ini adalah untuk mengukur kemungkinan suatu perusahaan mengalami financial distress atau kesulitan keuangan hingga nanti berujung pada kebangkrutan. Model ini banyak digunakan oleh analis, investor, akademisi karena memiliki tingkat akurasi yang lebih relatif tinggi ya. Model ini berbasis pada pendekatan statistik multiple discriminant analysis, yaitu menggabung, yaitu teknik yang digunakan untuk membedakan perusahaan yang sehat secara keuangan dan yang berpotensi bangkrut. Rumusnya apa? Rumusnya ini ya. Z sama dengan 1,2 X, ini konstanta ya. Ini sudah memang model dia. X1, kemudian 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 dan 1,0 X5, di mana X1 sampai X5 ini harus dicari terlebih dahulu. Mereka punya masing-masing rumus ya, seperti ini ya. X1 rumusnya adalah working capital dibagi dengan total aset. Working capital ini apa? Adalah aset lancar dibagi kurang dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Nah, dibagi dengan total aset. Ini didapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan di annual report perusahaan atau laporan keuangan perusahaan, financial statement. Kemudian X2-nya adalah retain earning atau laba ditahan dibagi dengan total aset. Tujuannya adalah untuk mengukur akumulasi laba. X3-nya adalah earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan total aset, yaitu mengukur profitabilitas perusahaan. X4-nya adalah market value of equity dibagi dengan book value of the debt untuk mengukur solvabilitas. Dan yang X5 terakhir, sales dibagi dengan total aset untuk mengukur efisiensi penggunaan aset. Ya. Nah, kriterianya seperti apa? Apabila Z-score-nya itu lebih dari 2,99, maka dia masuk zona aman. Perusahaannya dalam kondisi yang sehat, kecil kemungkinan untuk bangkrut, kecuali extraordinary cash ya, cash yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah 1,81 atau seperti ini ya, mudahnya itu. Z-score-nya itu berada di antara rentang 181 sampai dengan 2,99, ini zona abu-abu atau gray zone. Kondisi ini tidak pasti, perlu analisis lebih lanjut. Bisa jadi nanti dia bangkrut atau tidak. Seperti itulah kira-kira ya. Kemudian Z-score-nya itu kecil dibandingkan 1,81. Ini masuk ke red zone atau zona berbahaya atau distress zone ya. Perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan. Oke, kita lanjut. Makna kebangkrutan dalam Altman Z-score.
Dalam konteks model ini, kebangkrutan tidak hanya berarti perusahaan secara hukum dinyatakan bangkrut, tapi juga mencakup ketidakmampuan memenuhi kewajiban atau default ya, kemudian penurunan kinerja keuangan secara signifikan, kemudian likuiditas yang sangat rendah dan kerugian berkelanjutan. Dengan kata lain, Altman ini Altman Z-score ini mendeteksi potensi kebangkrutan sejak dini ya. Nah, ini kalau kita logikakan, kalau kita misalkan dalam konteks mengidentifikasi sebuah perusahaan, kita sebagai orang dalam perusahaan, maka kita bisa menggunakan informasi ini untuk memitigasi supaya perusahaan kita tidak bangkrut seperti itu. Nah, kelebihannya adalah menggunakan beberapa rasio keuangan sekaligus, artinya akan lebih komprehensif. Kita tidak hanya menghitung profil profitabilitasnya saja atau kemampuan mencetak laba saja, tetapi kita juga menghitung kemampuan membayar utangnya seperti itu. Tapi cuma bukan terbatas itu saja ya, dia ada 5 tadi. Kemudian mudah dihitung dan diinterpretasikan. Banyak digunakan secara empiris. Riset-riset masih sangat banyak ya. Riset saya salah satunya ini ya tentang Altman Z-score ini. Kemudian keterbatasannya kurang akurat untuk perusahaan non-manufaktur atau sektor tertentu. Kemudian sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Menggunakan data historis tidak sepenuhnya forward looking ya untuk ke depannya. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui data sebagai berikut, working capitalnya 200 juta, return earningnya 300, EBIT-nya sekian, sampai total asetnya 800 ya. Nanti silahkan di post videonya dan dibaca dulu ya ini. Kemudian, hitunglah nilai Altman Z-score-nya dan tentukan apakah perusahaan berpotensi bangkrut atau tidak. Oke, kita hitung. X1 terlebih dahulu ya. Ini rumusnya sebelum masuk ke X1 ya. Nah, X1 200 juta dibagi dengan 800 juta 0,25, X2-nya dapatkan 0,375, X3-nya didapatkan 0,1875, X4-nya adalah 1,6 dan X5-nya adalah 1,25. Angka-angka yang di lingkar ini, yang didapatkan ini, dimasukkan ke rumus ya. Misalkan 1,2, X1-nya itu diganti dengan ini, 0,25, dan seterusnya ya. Nah, ini ya, dimasukkan. Maka didapatkan 1,2 kali 0,25 adalah 0,30, dan selanjutnya ya sampai ke sini. Kemudian dijumlahkan, jumlahkan semuanya. Maka didapatkan 3,65375 atau kalau dibulatkan 3,65. Interpretasikan 3,65 ini lebih besar daripada 2,99, maka dia masuk ke zona aman. Artinya besar kemungkinan perusahaan ini bebas dari financial distress seperti itu. Kemudian analisis singkatnya, nilai Z yang tinggi menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan cukup baik. X1 tinggi, profitabilitas memadai. X3, X4 re- struktur modal relatif sehat. Kemudian perusahaan mampu menghasilkan penjualan dari aset yang digunakan. X5. Ini ya, perusahaan relatif kecil lah untuk risiko kebangkrutannya. Nah, beda halnya dengan ketika kita temukan cuman 1,7 gitu ya. Artinya dia lebih kecil dibandingkan 1,81. Ini adalah batas dari red zone ya, R, Z. Seperti itu. Maka kalau ditemukan tadi 1,7, maka besar kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Baik, demikian. Semoga
dipahami dan dapat digunakan untuk penelitian, untuk menjawab soal, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.